Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa dalam sikap kita menyanyi, melakukan nyanyian rohani 115, bait 1 dan 3 dalam sikap berdoa. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah dalam sikap berdoa kita menyanyi dan nyanyian rohani 115 bait 1 dan 3, ya halik dunia firman-Mu yang terang. Memanggil terang, jemaat berseru, beri dunia penuh dengan cahaya terang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian pembacaan dari Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu Ester menghadap raja. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba-Mu bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Ester. Saya ulangi, lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus, selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagian pembacaan ini kita diberikan tema kebenaran dalam penyertaan Tuhan.
Tapi kalau kita baca dari pasal 5, 6, dan seterusnya sampai dengan pasal selanjutnya, bagaimana kita dapat melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada Ester, karena Tuhan juga telah mempersiapkan Ester untuk menyelamatkan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam minggu yang ketiga di bulan Juli ini kita terus mendengar firman Tuhan dari kitab Ester, baik dari minggu yang kemarin dan juga pada hari ini. Di dalam bagian pembacaan ini yang berbicara tentang kebenaran dalam penyertaan Tuhan, kita lihat bahwa inti dari bagian ini adalah bagaimana iman, keberanian, dan hikmat Allah. Bahwa iman daripada Ester itu, di atasnya itu bertumbuh keberaniannya. Dalam bagian ini kita tahu bahwa di pasal 4, sebelum Ester pergi menghadap raja, dia menyuruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari. Dan ketika itu, setelah berpuasa, maka dia dengan penuh keberanian. Disitulah imannya berakar. Di dalam keberanian itu bertumbuh, keberanian itu di atas iman itu sendiri. Tetapi juga ada hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini pada hari ketiga di pasal 4 ayat 16 merupakan hari ketiga setelah mereka berpuasa. Ester memberanikan diri menghadap Raja Ahasveros tanpa dipanggil sedikit. Karena dalam tradisi di Persia, ketika siapa saja yang berani menghadap raja, dia pasti akan dibunuh. Tetapi bagaimana Ester dengan penuh keberanian, karena imannya, keberanian itu bertumbuh dan berakar di atas iman yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tidak seorang pun yang boleh masuk di pelataran untuk menghadap raja tanpa dipanggil. Sebab keputusan adalah bagaimana hidupnya akan diancam. Tapi kita lihat bagaimana Ester begitu berani. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian inti daripada pasal 5 1 sampai dengan 8 adalah tentang keberanian dan iman dan hikmat Allah yang diberikan kepada Ester. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana apa pesan Tuhan di dalam bagian ini. Pada ayat 1 dikatakan, pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja sedang duduk di tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana. Artinya bahwa Ester setelah puasa dalam pasal 4 ayat 16, setelah bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari, maka dia dengan penuh keberanian datang di hadapan Raja Ahasveros. Dan pada saat itulah raja bertindak, mengulurkan tongkat emasnya dan dia menyentuh ujung tongkat itu dan dia masuk. Lalu raja mengatakan kepadanya, apapun yang permintaan, bahkan sebagian daripada kerajaan itu akan diberikan kepada. Padahal apa yang kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Ester keberanian adalah untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Oleh karena dia membunuh, ada semacam rencana jahat daripada Haman ketika Mordekai tidak menghormatinya ketika raja memberikan dia jabatan yang tinggi. Pasal 3 kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, maksud Tuhan maksudnya pada ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah kepadanya. Tindakan raja mengulurkan tongkat emas adalah sebagai tanda penerimaan dan oleh karena kasih daripada raja itu, sehingga dia menerima Ester. Dan jelas ini merupakan kedaulatan Allah, sebab raja bisa saja marah dan mendukung Ester, tetapi iman yang bertumbuh di dalam keberanian dan hikmat yang ada terus dalam diri Ester itu dibalas dengan kemurahan yang muncul daripada raja itu sendiri. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat yang ketiga di sana kita baca, kata raja kepadanya, apakah permintaanmu, yaitu Ratu Ester? Apa yang kau ingini? Bahkan sekalipun setengah dari kerajaan akan diberikan kepadamu. Maksudnya adalah raja bukan hanya menerima Ester, tapi juga bersedia untuk
memberikan, menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Esther untuk memberikan setengah daripada kerajaan. Disinilah bagaimana kita lihat Tuhan Allah bekerja dan melunakkan hati daripada raja. Karena apa? Karena bangsa itu telah berpuasa dan berpuasa selama 3 hari. Di sini kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Ketika ada persoalan, ada masalah dalam yang tantangan yang perlu kita selesaikan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Ada cara di mana Tuhan akan menyertai kita. Sehingga apapun yang kita ingin, maka Tuhan akan menjawab. Karena itu di ayat 4 jawab Esther, jikalau baik memandang raja, hendaklah raja diajarkan dengan aman hari ini ke perjamuan yang telah disediakan bagi. Artinya bahwa Esther tidak langsung menyampaikan permohonan. Ia dengan hikmat mengatur strategi mengundang raja ke perjamuan yang berikut. Kesabaran dan hikmat menjadi cara Tuhan untuk membuka jalan bagi Esther. Karena Tuhan juga telah mempersiapkan Esther sebagai penyelamat bangsa. Dengan demikian maka di ayat yang kelima Tuhan raja memberikan perintah, suruhlah Haman segera datang supaya terlaksana perkataan Esther. Lalu datanglah raja dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Maksudnya adalah supaya raja segera menanggapi undangan dari Esther. Bagaimana Esther akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Mordekai kepadanya. Sementara di ayat 6-9 mereka bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu itu akan diberikan kepada, dan apakah keinginanmu bahkan sekalipun setengah dari kerajaan akan dipenuhi. Maksudnya adalah raja kepada menanyakan permintaan Esther karena Esther telah mengundang raja Haman. Ini menunjukkan kesabaran daripada Allah. Bagaimana cara Tuhan untuk memakai Esther dan mempengaruhi raja untuk menyatakan kebenaran yang benar dan kesalahan yang dilakukan oleh Haman itu sendiri. Lalu jawab Esther, permintaan dan keinginanmu ialah jikalau aku mendapat kasih sayang pada kemenangan raja, dan jikalau raja berkenan mengabulkan permintaan dan memenuhi keinginan, maka baiklah raja datang dengan Haman ke perjamuan yang akan kuadakan baginya. Dengan demikian maka dia akan melakukan perjamuan itu dan melaksanakan titah kepada raja itu untuk mengundang Haman. Esther menunda lagi permohonan. Dia tidak langsung menyampaikan kepada raja, tapi menyiapkan perjamuan yang kedua. Ini menunjukkan kebijaksanaan, kesabaran, bagaimana tekad dan hikmat yang Tuhan berikan kepada Esther. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat 6, bagaimana pasal 6, bagaimana Mordekai dihormati. Bahkan akibat daripada rencana jahat, kalau bahasa sekarang kita rencana, yaitu keinginan genocide, yaitu membunuh semua orang Yahudi. Tetapi akhirnya Haman dan dialah yang digantung dan dialah yang hidup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal kebijaksanaan, hikmat, kesabaran dan kebenaran itu terhadap waktu Allah oleh iman. Dan hal yang penting adalah bagaimana kita berdoa dan puasa untuk bagaimana Tuhan ikut menolong kita dalam mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Dengan demikian maka tema kita tentang keberanian dan menyertai Allah dari ayatnya yang kedua kita lihat ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran berkenannya kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas dan dipegangnya diarah ke arah Esther. Lalu datanglah Esther mendekat dan ujung tongkat itu. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kasih karunia Allah turut bekerja di dalam kedaulatan sekalipun sebagai raja. Bagaimana Allah bisa bekerja dan melakukan segala sesuatu untuk bagaimana raja dapat mendengar keinginan daripada Esther. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian ini kita mulai belajar tentang
iman kita. Setiap orang boleh berani tentang hal apa saja, tapi keberanian kita itu harus bertumbuh di dalam iman, berakar di atas iman itu. Dan karena iman itu dapat membuat kita menjadi berani, tapi dalam keberanian kita itu juga kita harus ingat bahwa kita memiliki iman yang mau membawa kita untuk berdoa setiap ada masalah, setiap ada persoalan yang kita hadapi. Kita dapat belajar bagaimana kita betul percaya bahwa kita ingin Tuhan menolong kita, tapi kita harus berpuasa dan berdoa. Kita lihat bagaimana kita boleh belajar dari bahwa Ester meminta kepada mereka itu menyuruh semua orang yang berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Setelah itu dengan penuh keberanian, karena doa itu dapat membawa Ester untuk datang kepada raja, dan raja mengulurkan tongkat dan memberikan kasih kepada Ester untuk menerima Ester. Itu adalah sebuah penerimaan iman Allah berkuasa dan berdaulat atas semua hal yang direncanakan oleh Haman, oleh karena ingin membunuh semua orang Yahudi yang ada di Persia pada waktu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, keberanian kita itu harus bertumbuh dari iman. Kadangkala anak-anak muda kita dalam kehidupan mereka yang bertumbuh terus, mereka menunjukkan keberanian mereka, tapi akan mereka percaya? Tidak. Itu menjadi hal yang penting. Karena iman itulah yang membuat kita menjadi berani, dan juga iman itu membuat kita menjadi setia dan taat. Disitulah Tuhan akan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita, melunakkan hati iman orang yang kita hendaki berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, membawa kita datang kepadanya, berbicara. Maka jalan Allah itu tidak tersembunyi bagi mereka yang selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk penyertaan, sama seperti Tuhan telah menyertai orang Yahudi ketika mereka berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kasih karunia Allah yang besar Kristus Yesus menyambut setiap kita yang percaya dengan benar. Karena kita tahu bagaimana kita dapat berdoa dan bergumul kepada Tuhan tentang semua hal yang menghalangi hidup. Karena itu menjadi pesan juga bagi kita sebagai sini gereja. Tentu sekali lagi bahwa dalam tahun ini kita memasuki tahun pelayanan menjadi jemaat untuk periode yang terakhir, tapi juga kita akan diberi tanggung jawab untuk memilih majelis jemaat untuk periode yang berikut. Disinilah kita dipanggil untuk melakukan bagaimana tugas dan tanggung jawab kita untuk memilih orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan untuk 5 tahun ke depan, 2027, 2030. Setiap jemaat, setiap orang percaya dipanggil terus berdoa. Tugas kita berdoa setiap mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas ini. Karena keberanian kita itu bertumbuh dari iman, tapi juga dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan kita, apapun. Dan satu hal yang penting, di atas iman kita itu harus bertumbuh keberanian. Kita berani karena kita percaya kepada Allah, oleh karena kita telah berdoa. Itu hal yang pertama. Yang pertama dan belajar. Kita berdoa, berpuasa kepada Tuhan, dan kita menghadap siapa kita pergi. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin pergi menghadap pembesar, wali kota atau siapapun. Tapi berdoalah, berpuasa kita berdoa. Dan Tuhan akan. Ketika kita sudah berdoa, kita tidak usah ragu. Kita percaya karena iman. Karena iman itulah yang membawa kita kepada jalan Allah. Kita untuk oleh hidup sama seperti bagaimana Tuhan Allah mempersiapkan Israel untuk membawa keselamatan bagi orang Yahudi yang dibunuh oleh Haman itu. Sebab apa yang disiapkan oleh Haman, menyiapkan tiang pasung, tiang gantungan, ternyata Hamanlah yang dibunuh. Dia bersama dengan seluruh keturunan. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka hal yang penting dalam bagian ini bahwa kita belajar bagaimana kita berani, karena keberanian kita itu harus bertumbuh di dalam iman. Sama seperti Ester yang berani, dia melanggar hukum daripada orang yang tidak dipanggil datang menghadap raja harus dibunuh, tapi dia berani karena dia tahu orang Yahudi di Persia telah berbuat kuasa, minta jawaban Tuhan. Di balik itu juga bagaimana keberanian itu
bersama-sama dengan hikmat. Dia boleh berani, dia memiliki strategi. Perjamuan pertama dia belum bisa menyampaikan, tapi dia mengundang lagi yang kedua, dan raja dan Haman datang dalam perjamuan itu, dan Ester menyampaikan semua rencana jahat pada Haman itu. Maka kalau kita baca bagian pasal-pasal seterusnya, maka Hamanlah yang digantung. Dengan demikian maka baik hikmat itu membawa kita untuk bagaimana kita melihat, kita tidak terlalu cepat-cepat untuk datang mengambil satu keputusan, tapi dengan sabar kita melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang dalam hidup ini, dalam setiap pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kita, kadang usaha kita kurang berhasil, kadang permintaan-permintaan kita tidak terjawab, tapi marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita belajar bagaimana iman kita itu, kita menaruh segala bertumbuh di segala sesuatu yang kita harapkan itu harus bertumbuh di dalam iman, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memilih kita, memanggil kita untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya firman ini membawa kita untuk terus percaya bahwa di atas segala hal yang kita lakukan, itu adalah karena iman kita, dan hikmat itu harus bersama-sama dengan iman kita, supaya kita bisa melihat di mana waktu yang terbaik, di mana waktu yang Tuhan persiapkan bagi kita, termasuk setiap orang juga yang nanti kemudian hari dipanggil oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas dan jabatan ini. Dan di atas segala sesuatu itu, bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin kehidupan kita, maka itu berdoa, berpuasalah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total di dalam tangan Tuhan. Disitulah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kiranya firman ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita untuk menjalani minggu ketiga di bulan Juli ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Percayalah kepadanya dengan penuh keberanian. Amin.